Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya kabar terbaru dari BKN untuk semua honorer dan P1, P2, P3, P4 yang belum lulus menjadi ASN P3K. Di sini ada kabar terbaru sekaligus kabar gembira ya teman-teman untuk honorer dan juga guru honorer yang belum sempat ya atau belum ada rezekinya lulus di P3K 2023. Insya Allah nanti akan lebih dipermudah lagi di P3K 2024 karena pelaksanaan P3K itu di tahun ini akan dilaksanakan 3 periode dengan menyiapkan 2,3 juta formasi. Artinya dalam satu tahun itu bisa dilaksanakan 3 kali seleksi. Tujuannya adalah untuk mengakomodir 2,3 juta formasi yang disiapkan oleh pemerintah. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru ya seputar perkembangan P3K. Langsung saja kita tutup poin ke informasinya. Yang mana di sini kita perhatikan ada kabar terbaru dari BKN teman-teman ya tentang jadwal seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan dari PLT Kepala BKN sendiri Bapak Haryomo Dwi Putranto itu menyampaikan ya kabar terbaru seputar jadwal seleksi CPNS 2024 P3K 2024 yang akan diselenggarakan dalam 3 periode ini ya. Pernyataannya jadi sudah fix teman-teman ya, seleksi P3K 2024 akan dilaksanakan sebanyak 3 periode. Tentunya ini menjadi kesempatan besar teman-teman ya, karena baru terjadi ya di Indonesia dalam satu tahun ada 3 kali seleksi P3K dan seleksi CPNS. Tujuannya apa? Itu belajar dari pengalaman ya di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengakomodir sebanyak mungkin honorer teman-teman ya, termasuk guru honorer, dan mengakomodir 2,3 juta formasi yang disiapkan pemerintah ya. Wow, luar biasa. Yang mana di sini dilansir di jpnn.com ya, Kamis 18 Januari 2024 bahwasanya untuk seleksi CPNS dan P3K 2024 itu total formasi yang disediakan mencapai 2.302.543. Wow. Dan totalnya untuk P3K saja 2024 itu mencapai 1,6 juta teman-teman ya, atau lebih lengkapnya 1.605.000 teman-teman ya, 694 formasi yang merupakan gabungan jatah ya formasi P3K instansi pusat dan daerah. Kemudian nantinya ada juga lowongan CPNS dan jalur sekolah kedinasan, yang mana kalau kita perhatikan PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan bahwa seleksi CSN 2024 digelar 3 periode adalah untuk mengakomodir 2,3 juta formasi yang disiapkan. Ya, saya garis bawahi di sini teman-teman ya. Alasan utama dari pemerintah dalam hal ini BKN dan Kemenpan melaksanakan seleksi CSN 2024 digelar 3 kali atau digelar 3 periode, tujuannya adalah untuk mengakomodir teman-teman ya 2,3 juta formasi yang disiapkan. Wow, luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk mengakomodir formasi tersebut, BKN melaksanakan seleksi CASN 2024 itu dilakukan sebanyak 3 periode, kata Haryomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI teman-teman ya. Dia menjelaskan bahwasanya jadwal seleksi CPNS dan P3K yakni ini ada 3 periode teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan periode pertama ya, jadwal pengumuman dan seleksi administrasi, seleksi CPNS dan seleksi kedinasan akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024 ya. Kemudian di sini jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Kemudian periode ketiga adalah jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K teman-teman ya
pada bulan Agustus 2024. Kemudian nantinya akan ada evaluasi ya CASN 2023, yang mana mengevaluasi pelaksanaan CASN kemarin teman-teman ya. Pada kesempatan yang sama, Haryo mau mengatakan pada pelaksanaan seleksi CASN 2023 ada beberapa hal yang menjadi catatan tim Panselnas sebagai bahan evaluasi ya. Pertama, pada fase seleksi administrasi ditemukan bahwa pansel instansi tidak akurat ya dalam melakukan verifikasi, baik pada kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid. Nah, nantinya itu pada fase seleksi administrasi teman-teman ya, ditemukan bahwa pansel instansi tidak akurat dalam melakukan verifikasi, baik kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid, pengalaman kerja, dan NIK yang tidak ditemukan pastinya ya. Kemudian kedua, pada fase pelaksanaan seleksi masih ditemukan praktik perjokian. Yang ketiga, ini dia. Kemudian keempat, tidak hanya itu ya, proses DRH daftar riwayat hidup terhambat karena keterbatasan kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta yang lulus ya, khususnya daerah 3T. Tapi apapun itu, inti yang kami bisa tangkap ya dari informasi kali ini bahwa ada dua kabar baik sih sebenarnya dari BKN ya untuk honorer. Yang pertama itu bahwa pelaksanaan seleksi CASN 2024 termasuk P3K, teknis, nakes, dan guru itu akan dilaksanakan 3 periode, berarti dalam 1 tahun dilaksanakan teman-teman 3 kali. Tujuannya apa? Untuk menyerap lebih banyak guru honorer ya, menyerap lebih banyak honorer menjadi ASN. Kemudian yang kedua, ada 2,3 juta formasi yang disiapkan ya teman-teman, sudah termasuk P3K dan juga CPNS. Kemudian nantinya di P3K 2024 bagi honorer yang masuk dalam pendataan dan sudah tervalidasi dan terverifikasi itu sangat berpeluang teman-teman ya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu part time. Tapi jangan kecewa dulu, bagi teman-teman yang masuk dalam P3K paruh waktu dan P3K part time itu juga tetap akan diangkat secara bertahap menjadi P3K penuh waktu. Itu kabar baiknya, asalkan teman-teman masuk dalam pendataan. Kemudian berikutnya juga teman-teman bahwa ada 6 syarat utama teman-teman ya yang wajib dipenuhi untuk masuk atau diangkat menjadi P3K paruh waktu, yang secara bertahap akan juga diangkat menjadi P3K penuh waktu teman-teman. Termasuk yang pertama itu adalah terdaftar dalam pendataan di database BKN yang dilakukan sekitar tahun 2022 yang lalu ya teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada ya. Ini dia ya. Di sini dibahasakan ada 6 hal penting soal honorer jadi P3K part time ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini di sini teman-teman ya. Kita coba cek di sini di bagian mana itu. Ini dia, di sini dikatakan Menteri Anas menjelaskan sebagaimana kesepakatan Kemenpan RB BKN ya dan Komisi 2 DPR RI terkait penataan tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN itu diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN 2024 untuk menggambarkan ya kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui perankingan terbaik secara berurutan. Jadi bagi teman-teman tenaga non ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN itu tetap akan mengikuti seleksi CASN 2024. Nah, jelas sekali di sini dikatakan, kalian bisa baca secara mendetail di sini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.